Wabarakatuh, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Sanasya Syarafinas yang merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 model fitting dan optimasi. Sebelum memulai modul ini, nanti kita bicara mengenai 20 kira-kira 10 sampai 15 percobaan. Dari 20 percobaan kita pilih 15 saja. Terus ada download. Yang pertama itu kita buka modulnya, kita lakukan download image. Image-nya kita download ya. Setelah download image ini kita langsung sudaran. Di sini saya sudaran. Ini image-nya. Terus ini kita kita langsung run yang modul pertama. Percobaan pertama ini kita bicara mengenai ordinary least squares, polynomial fitting, kita bicara mengenai linear fit, dan juga ini titik-titik datanya, dan juga ini nilai OLS dan juga nilai true atau kenyataannya. Lalu polynomial fitting, polynomial fitting, ini ada data-datanya, titik-titik data, lalu ini ada degree-nya. Ada 3 degree yang kita gunakan, degree 1 dengan MSC 18,56, degree 2 dengan MSC 3,25, degree 3 dengan MSC 3,09, lalu ada CVT 2 fit line, dan juga perbandingan distributi type-nya. Terus selanjutnya kita bicara mengenai yang kedua, itu weighted least squares. Di sini kita langsung run. Kemudian kita ada perbandingan antara OLS versus WLS. Ini untuk titik-titik biru ini merupakan datanya dan juga bobotnya. Untuk titik hijau yang seperti ini adalah true-nya, di mana true sama dengan Y sama dengan 3X tambah 5. Lalu ada nilai OLS. OLS itu Y sama dengan 3,01 kali X tambah 4,77. Dan juga yang biru adalah nilai Y sama dengan 2,95X tambah 5,02. Lalu ada residual OLS versus WLS. Ini ada residual titik-titik residual merah dan juga biru, dan juga dua alpha noise band. Seperti ini residualnya, dan juga ini distribusi penilaiannya. Selanjutnya kita bicara mengenai total least squares. Kita run saja untuk yang percobaan ketiga. Kita di sini meminimalkan jarak ortogonal tegak lurus, bukan hanya residual vertikal seperti OLS. Jadi kita bisa menggunakan dua variabel X dan Y mengandung noise. Selanjutnya visualisasi, dan juga coba kita fungsi utamanya adalah singular value decomposition, fit garis ke titik menggunakan jarak ortogonal dan OLS untuk perbandingan. Ini ada percobaan yang keempat, ini ada Rensek manual. Di sini kita bicara mengenai algoritma robust untuk fitting modul yang tahan terhadap outlier. Berbeda dengan least squares yang mudah terpengaruh outlier. Rensek memiliki subset acak, membuat model lalu menghitung seberapa banyak titik yang cocok secara inlinear. Ini algoritma Rensek ini untuk garis itu ada pilih 2 titik secara acak, lalu kita buat garis, lalu menghitung jarak semua titik ke garis, lalu hitung jumlah inlinear jarak, dan jarak itu akan lebih kecil daripada threshold. Lalu ada ulangi n-nya n kali sebanyak n kali, lalu pilih model dengan inlinear. Lalu kita ulangi lagi, refit menggunakan semua inlinear terbaik. Lalu ada fungsi utamanya itu ada CV2 fit line, fit garis perbandingan, refit garis dari inlinear, dan juga sampling acak. Ini hasil dari percobaannya, itu ada OLS terpengaruh outlier, ada Rensek yang robust, dan juga perbandingan OLS dan juga Rensek. Ini memiliki persamaan diantaranya OLS Y sama dengan 1,14X tambah 37,49, dan Renseknya itu Y sama dengan 1,51X tambah 19,75. Lalu percobaan yang kelima, Rensek fitting lingkaran. Kita bicara mengenai ini ya, ground truth dan juga Rensek result. Ini ada true inlier dan juga true outlier. True-nya itu R sama dengan 120, Rensek ini inlier-nya itu seperti ini resultnya. Di sini kita bicara untuk fitting lingkaran di antara data dengan outlier, minimal 3 titik dibutuhkan untuk mendefinisi sebuah lingkaran. 3 titik itu menentukan lingkaran dari center si X, si Y, dan radius R didapat dari sistem persamaan di mana X1 kurang CX pangkat 2 ditambah Y1 CY pangkat 2 sama dengan R kuadrat. X pangkat
X kuadrat kurang CX dikuadratkan tambah Y kuadrat min CY pangkat 2 sama dengan R kuadrat. X pangkat 3 kurang CX pangkat 2 tambah Y3 kurang CY pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, fungsi utama yang digunakan adalah NP linear solve, itu selesaikan sistem linear, lalu ada CV2 circle yaitu menggambar lingkaran, lalu ada CV2 min losing circle yaitu lingkaran minimum perbandingan. Lalu kita bicara yang keenam ini percobaan half transform garis. Di sini kita mengubah titik-titik H di image space menjadi kurva di parameter space RHO dan theta, lalu garis terdeteksi sebagai peak di akumulator space. Persamaannya itu adalah rho sama dengan X kali X cos theta tambah Y sin theta. Fungsi utamanya itu ada CV2 Kenny, half lines P, dan juga line itu mendeteksi untuk tapi untuk input half. Terus standard half transform mengembalikan rho, theta, probabilistic half, mengembalikan endpoint, menggambar garis hasil deteksi. Ini hasil percobaannya, half akumulator space, H dan Kenny-nya, dan juga standar half lines-nya. Ini adalah half akumulator space, ini H-nya dan Kenny, dan juga ada standar half lines. Selanjutnya percobaan ketujuh, half transfer lingkaran. Di sini kita bicara mengenai pendeteksi lingkaran di gambar. Setiap pixel H itu memberikan vote di parameter space 3 dimensi, ada CX, CY, dan juga R. Lalu OpenCV ini menggunakan metode half gradient to pass, itu menentukan center candidates dari gradient H, lalu menentukan radius terbaik untuk setiap center. Fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama itu CV2 half circle, CV2 Kenny, CV2 Gaussian blur, CV2 circle. Ini ada mendeteksi lingkaran, deteksi tepi internal, memprosesing, dan juga menggambar lingkaran hasil. Ini ada parameter 2, pengaruh param 2 pada half circles. Yang ini menggunakan 10, param 2-nya itu 10 atau ada 58 lingkaran, param 2 itu 16 lingkaran, param 30 itu param 2 30 itu ada 0 lingkaran, param 2 itu 40 sama dengan 0 lingkaran, param 2 50 itu 0 lingkaran, param 2 param 2 60 itu 0 lingkaran. Dilihat bahwasanya semakin tinggi nilai param 2 atau parameter yang kita tentukan, dia semakin kecil juga berbanding terbalik dengan lingkaran yang dihasilkan. Selanjutnya ada homography estimations. Di sini kita homografi itu merupakan transformasi proyektif 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang lain. Ini digunakannya untuk koreksi perspektif, image stitching, dan augmented reality. Persamaannya itu X aksen sama dengan H kali X atau koordinat homogen. Minimal itu di sini kita menggunakan 4 titik korespondensi yang diperlukan. Cara estimasinya itu adalah menggunakan direct linear transform atau DLT. Fungsi utamanya itu ada 4, diantaranya ada CV2 fine homography, terus CV2 work perspective, CV2 perspective transform, CV2 perspective transform. Get perspective transform itu ada diantaranya fungsinya untuk estimasi matriks homografi, transformasi gambar dengan H, transformasi titik dengan H, dan juga H dari 4 titik. Terus di sini ada hasil percobaannya, ada original, terus ada titled dan juga perspektif, ada warp juga exact, terus ada correct burst eyes. Ini ada Rensek threshold-nya, ini kelihatan original, terus nilai contohan yang warp dan juga perspektif, dan juga ini burst eye. Selanjutnya ada koreksi perspektif dokumen. Di sini digunakan untuk mengoreksi perspektif dokumen miring menjadi tampak datang atau bird's eye views. Ini berguna untuk scanner dokumen di smartphone. Biasanya digunakan si model koreksi perspektif ini. Pipeline-nya itu yang pertama itu kita menggunakan pre-processing itu di grayscale, blur, dan H. Lalu kita mendeteksi kontur terbesar itu kertasnya. Lalu aproksimasi 4 sudut. Lalu kita menghitung homografinya. Lalu kita warp lagi ke tampilan datarnya. Fungsi utama dari koreksi perspektif ini ada kurang lebih 5. Yang pertama itu ada CV2 fine contours, itu mencari konturnya. Lalu CV2 approx poly DP itu aproksasikan poligon 4 sudut. Lalu kita CV2 kontur area itu menghitung luas kontur, dan juga CV2 get perspective transform itu hitung H dari 4 titik, dan juga CV2 warp perspektif atau warp gambar. Di sini kita menginput dokumennya dulu. Yang pertama dalam dokumen yang miring, lalu kita mempipeline koreksi perspektif dokumennya, lalu kita mendeteksi mengkontur deteksinya.
Selanjutnya ada di IRLS Robust Fitting. Di sini kita IRLS ini adalah metode robust fitting yang secara iteratif mengurangi pengaruh outlier setiap iterasi. Yang pertama itu ada fit model menggunakan weighted least squares, itu menghitung residual, mengupdate bobot, terus outlier mendapatkan bobot kecil, dan juga ulangi sampai convergent. Robust functions ini ada 3 ya. Yang pertama itu ada Huber, itu linear untuk residual besar, terus ada 2 square atau 0 untuk residual sangat besar, dan juga ada Cauchy atau menurun lambat soft rejections. Fungsi utamanya itu ada 2, NP-linear elastici dan juga CV2 fit line. Ini ada perbandingan semua metode dari weight functions, ini final weights-nya dari Huber, ini ada konvergensi slope per iterasi, terus ada standarisasi distribusi residualnya, lalu ada final weights-nya. Selanjutnya ada regularisasi Rich Lasso. Ini merupakan penambahan penalti pada parameter model untuk mencegah overfitting yang sangat penting ketika data itu sedikit atau modelnya lebih kompleks. Reach-nya ini ada seperti ini ya, ada reach dan juga lasso. Fungsi utamanya ada 3. Yang pertama itu solus reach atau closed form, ada fitting polinomial atau baseline, dan juga ada NP polyval yaitu evaluasi polinomial. Ini ada 3 contoh. Yang pertama itu tanpa regulasi, lalu ada reach-nya ini kita menggunakan reach L2 dengan degree-nya 9, lalu ada lasso dengan L1 dengan degree-nya 9. Ini biasnya yang kita gunakan ada MSE train dan juga MSE testnya, lalu hasil di reach coefficient pass-nya dan juga lasso coefficient pass dalam space. Selanjutnya kita bicara mengenai fitting ellipse. Fitting ellipse ini itu merupakan sekumpulan titik atau kontur yang menggunakan least squares. Nah, OpenCV ini menyediakan fungsi built-in untuk fitting ellipse, bounding box, berotasi, dan aproksimasi kontur. Ada kurang lebih 6 fungsi utama. Di pertama itu ada CV2 fit ellipse. Dia menggunakan fit ellipse itu ke kontur dengan minimal 5 titik. Lalu ada CV2 fit ellipse AMS, di mana kita menggunakan fit ellipse AMS yang lebih akurat. Lalu ada CV2 fit ellipse direct, itu menggunakan fit ellipse direct atau lebih stabil. Lalu ada CV2 min area rect, itu bounding box itu berotasi minimum. Lalu ada CV2 approx poly DP, itu aproksimasi kontur, dan CV2 convex hull, itu convex hull dari kontur. Selanjutnya kita coba mengenai template matching. Kita bicara mengenai template matching. Template matching ini mencari lokasi template kecil di dalam gambar besar dengan menggunakan template dan menghitung skor kecocokan di setiap posisi. Fungsi utamanya itu ada 5, itu ada CV2 match template, min max log, terus TM, coef norm, dan norm, dan norm. Itu lalu kita bicara mengenai hitung similarity map antara gambar dan template, lalu kita mencari lokasi nilai minimum dan maksimum di result map, lalu kita menormalisasikan cross correlation-nya antara skor tinggi yang lebih cocok, lalu ada normalisasi skor difference, jika skornya itu rendah maka dia cocok, dan juga normalize cross correlation coefficient. Lalu setelah kita coba running, di sini kita lihat hasilnya ada base-nya itu nilai dengan 5634, ada di sekitar nilai segini. Lalu ada di sini TM core norm dan juga TM SKIF, dan ini yang sudah di normnya juga. Dengan nilai base-nya masing-masing dilihat nilai paling besar itu adalah nilai SKIF norm dengan nilai ini 3 berapa? Segini. Selanjutnya kita bicara mengenai graph called segmentation. Di sini kita menggunakan MRF atau Markov Random Field untuk segmentasi gambar dengan meminimalkan fungsi energi. Nah, kita di sini menyediakan GraphCut untuk mengimplementasikan GraphCut untuk segmentasi foreground atau background. Fungsi utamanya itu ada 4. Yang pertama itu ada GraphCut, terus GC init with react, terus init with mask, dan juga watershed. Segmentasi fungsinya ada 4 utama. Yang pertama itu ada segmentasi foreground atau background menggunakan GraphCut, lalu kita inisialisasi dengan bounding rectangle, lalu kita inisialisasi dengan mask manual, dan segmentasi berbasis watershed atau water based. Coba kita running. Dengan percobaan ke-15 itu ada key means clustering untuk segmentasi foto. Program ini menjelaskan mempelajari key means clustering untuk segmentasi dari foto itu sendiri. Kita menggunakan 4
fungsi utama ada CV key means, kuantitasi warna dan juga segmentasi berbasis cluster. Lalu referensinya ada machine learning dan juga learning open CV. Hasilnya visualisasi dan dianalisis disimpan ke dalam folder. Ini kita yang ke-14 kita mengiterasi sebanyak kurang lebih dari 10 kali. Oke, saya kira cukup. Aduh, lebih banyak lagi. Ini ada iterasi yang pertama, figur yang pertama original, grab cut, dan juga ketika di rect dan juga di mask. Lalu ini ada watershed-nya. Ini foto noisy dari image, lalu ada clean ground, lalu ada ISM result, dan juga grab cut convergence. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Semoga dari video ini dapat diambil ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.